Habib salam alaika salawatullah alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Fi fadli ta'lim al-ilmi wa badli. Anna min ajali samaratil ilmi wa fawaidihi ta'limahu wa badlahu lin-nasi. Fadzalika min afdalil qurbati al-musilati ila al-fa'ilati. Wa yakfi fi syafi dzalika qaulun nabiyyi alaihi salatu wassalam, innama bu'tu mu'alliman. Wa qala Isa alaihi salam, man ta'allama wa amila wa 'allama yud'a 'aziman fi malakuti samawati. Fayanbaghi lil 'alimi ay ya'mal ilmihi awwalan, thumma yu'allima ghayrahu likay yanta'a dhalikal ghayru bihi. Yabqa lahu al-ajru wa yastamiru lahu thawabu ma dama yuntafa'u bi ilmihi ila yaumil ma'ab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma yalhaqul mu'min ilmihi wa amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman 'allamahu wa nasharahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahi nabi wal ali was sahbi. Allahumma inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa 'amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'in la yustajabu laha. Jelas suaranya insyaallah. Mohon maaf, ya. Gambarnya diputar terbalik 90 derajat miringnya. Begini? Oh, atau tegak? Kebanyakan. Jadi 90 derajat tegak aja diputarnya, 90 derajat. Oke. Begitu? Nah, bagus. Makasih Habib. Al-faslul awal, barakallahu fil qari. Mudah-mudahan Allah berkahi semua kita. Insyaallah malam hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk meneruskan perjuangan kita di dalam mengkaji ilmu-ilmu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempelajari, mentelaah, membaca dan bermuzakarah, bermusyawarah dan saling mengingatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya mengingatkan bisa memberikan manfaat kepada setiap mukmin. Malam yang penuh dengan kebahagiaan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berkumpul bersama-sama. Ya, berkumpul bersama-sama dan mengambil ilmu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miring enggak? Bang Geri enggak? Cukup apa miring? Kayaknya miring dikit ya? Enggak. Udah cukup, bagus. Tadi udah bagus tadi Habib. Tadi bagus. Sip ya. أيوة. الفصل الأول في فضل تعليم العلم وبذله. Sekarang kita masih di dalam rukun yang pertama, yaitu ilmu. Masya Allah. Pembahasannya panjang, berarti perlu waktu yang panjang. Perlu kepada perjuangan yang panjang untuk menghasilkan rukun yang pertama ini. Jadi tidak ada yang namanya menuntut ilmu di waktu yang sebentar. Karena ini saya sekedar buka saja. Di halaman 400 sekian masih masalah ilmu. Artinya apa? Artinya memang kita perlu kepada perjuangan di dalam menuntut ilmu dan perlu kepada tuluz zaman. Makanya Al-Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani
Beliau sudah tua sekali masih bawa buku, ditanya, sampai kapan kamu mau belajar seperti ini? Maka beliau mengatakan, ma'al mahbarah ilal maqbarah. Saya akan bersama buku dan pulpen saya ini, ya, sampai saya masuk kubur. Artinya waktunya tidak akan pernah habis dan waktunya sangatlah panjang. Tidak ada orang yang bisa menggapai kemuliaan dengan waktu yang cepat, tidak ada. Nah, perlu kepada perjuangan yang lama untuk menghasilkan nilai yang bagus, hasil yang bagus. Kata Imam Syafi'i bahwa sesungguhnya orang yang ingin mengejar kemuliaan, orang yang ingin mendapatkan ilmu, di antara syaratnya harus memiliki waktu yang lama, tuluz zaman. Ya, tuluz zaman. Kata Imam Syafi'i, ألا لا تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن مجموعها ببيان ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زمان. Ya, di antara syarat untuk menggapai keilmuan yaitu di antaranya adalah waktu yang lama. Waktu yang singkat menghasilkan hal yang banyak nggak bisa, nggak bisa. Saya pengen yang laduni perlu kepada perjuangan. Saya pengen yang langsung dari Allah begitu. Bisa, tapi perlu kepada perjuangan dan waktu yang lama. Kata Allah, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Takwalah kalian kepada Allah, tentu Allah akan berikan kepada kalian ilmu yang mungkin sebagian di antara kita tidak mengetahui ilmu tersebut, tapi Allah seketika memberikan ilham kepada kita tentang ilmu tersebut. Bisa terjadi itu. Namun kuncinya dipegang dulu. Ini kuncinya nggak ada, pengen dapat masuk ke dalam ya nggak bisa. Ya, ambil kuncinya dulu, masuk ke dalam. Setelah itu Allah akan berikan karunia Allah yang ada di dalam tempat tersebut. Ini enggak, dia pengen langsung dapat karunia, tapi tanpa memiliki ilmunya, maka dia tidak akan pernah sampai. Oleh karena itu, ya, kita lihat bahwa sungguhnya dalam kitab ini saja pembahasan tentang ilmu nggak habis-habis. Kita mungkin sudah ada 1 tahun mulai. Ada 1 tahun, ada 12 pertemuan, Bang Edi? Ini sudah pertemuan ke-18. 18, masih di bab ilmu. Masih Ya, setengah kita tahun masih lebih. Ya. masih di bab ilmu. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya ilmu bahrun la sahilalah. Ya, adalah lautan yang tidak ada tepinya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan bahwa saya diutus oleh Allah sebagai pengajar, pembawa kepada ilmu tersebut. Kata sebagian ulama, ma hawal ilma qattu ahadun la walau ma rasahu alfasanah. Tidaklah ada seseorang siapapun dia akan menguasai semua ilmu walaupun dia mencarinya selama 1000 tahun. Artinya ilmu begitu luas ya, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-alim. Allah memiliki sifat al-alim. Jadi antara sifatnya Allah Subhanahu wa taala, Allah memiliki ilmu, Allah mempunyai ilmu. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Allah menyaksikan ya, bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Allah jadikan yang menyaksikan tiada Tuhan selain Allah adalah Allah, malaikatnya, dan orang-orang yang berilmu. Menunjukkan bahwa ya Allah letakkan nama-nama mereka orang yang berilmu bersama Allah dan malaikatnya. Artinya sangatlah mulia sekali. Ya, jadi ini poin bahwa sesungguhnya panjangnya pembahasan tentang ilmu, artinya yang kita pahami wallahu alam, Allah memerintahkan kepada kita untuk tidak mudah puas di dalam menggapai ilmu. Ya, di sini juga ada pesan bahwa sesungguhnya menuntut ilmu tidak instan langsung orang bisa dapat keilmuan tersebut, tapi perlu kepada perjuangan, perlu kepada waktu, perlu kepada usaha, perlu kepada kesabaran, perlu kepada irsyadu ustaz, perlu kepada petunjuk dari guru. Fasal yang pertama ini ya membahas tentang keutamaan ilmu. Keutamaan berbagi ilmu. Kalau sebelumnya kita tentang ilmu, kalau sekarang kita tentang berbagi ilmu. Banyak sekali keutamaan ilmu yang kita sudah pelajari, hampir 2 tahun kita belajar bersama-sama
ya kita menjelaskan tentang ilmu. Ya, pada malam hari ini kita memulai untuk ya menjelaskan keutamaan orang yang berbagi ilmu dan keutamaan siapa orang-orang yang senantiasa berbagi menyebarkan ilmu tersebut. Kata beliau, "I'lam anna min ajalli thamaratil ilmi." Ketahuilah bahwa sesungguhnya ya, sesuatu yang paling mulia daripada hasil ilmu yang kau dapat dan faedah-faedah yang kau dapat adalah ketika engkau berbagi ilmu tersebut kepada manusia dan engkau terus-menerus manfaatkan ilmu tersebut dengan ya, berbagi kepada semua. Ya. Fadzalika min afdalil qurubat. Kata beliau, berbagi ilmu adalah termasuk ibadah yang paling mulia. Wal musilati ila arfa'il maqamat, yang bisa menyampaikan seseorang kepada derajat yang tinggi. ويكفي في شرف ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما, yang bisa mengangkat engkau kepada magam yang tinggi. Dan cukup dikatakan, kalau ditanya mana sih kemuliaan orang yang berbagi ilmu, ada nggak sih kemuliaan orang yang berbagi ilmu, kata beliau cukup kemuliaan tersebut didapat seseorang ketika dia mengetahui dan mendengar bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa sesungguhnya saya ini diciptakan oleh Allah atau diutus oleh Allah sebagai guru. Artinya ada keserupaan antara kamu dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Menunjukkan bahwa sesungguhnya ini adalah amaliyah yang sangat mulia. Berbagi, dapat bagi, dapat bagi, dapat bagi. Semakin banyak kau bagi, semakin banyak pahalamu. Semakin banyak keutamaanmu, semakin banyak kemuliaanmu, semakin banyak kamu ditinggikan di dunia dan ditinggikan di akhirat. Harta ketika dibagi nampak sepertinya sedikit. Ya, kita punya 100, kita keluarkan 50, sisanya 50. Tapi ilmu semakin kamu bagi, semakin banyak hasilnya. Dan tidak hilang daripada telinga kita, tidak hilang daripada otak kita, tidak hilang daripada pikiran kita. Ilmu tersebut ketika kita bagi kepada orang lain, justru malah semakin bermanfaat bagi kita, sehingga kita terkadang ya dengan kita berbagi kita mengingat ya ilmu tersebut. Katanya termasuk ibadah yang paling mulia, termasuk sesuatu yang bisa menyampaikan kepada magam yang tinggi. Kata beliau Habib Zain bin Sumait, ya cukuplah kalau misalnya saya mau panjangin, mau ceritain gitu kemuliaan orang yang berbagi ilmu itu terlalu banyak. Cukup satu saja. Apa? Rasulullah SAW mengatakan bahwa dirinya diutus oleh Allah sebagai penyampai ilmu. Ya, Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai penyampai ilmu. Buat teman-teman yang belum punya kitabnya, barusan link kitabnya bisa di-download langsung. Diberikan tadi oleh saudara Iqra, dibagikan tadi insya Allah. Ya, bisa di-download. Buat yang baru bergabung juga di halaman 115 supaya kita betul-betul mendapatkan keberkahan daripada pelajaran kitab ini. Wa qala Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa pernah berkata, "Man ta'allama," orang yang belajar. Kita belajar atau tidak? Belajar. Wa amila, dan mengamalkan. Berusaha untuk mengamalkan. Pada malam hari ini kita mendengar bahwa kemuliaan orang yang menuntut ilmu. Ya, atau orang yang berbagi ilmu. Kita amalkan. Selepas ini kita share, kita bagikan kepada orang lain. Kita tidak mampu mengajar orang, kita tunjukkan orang lain kepada guru yang bisa mengajar. Artinya kita sama-sama menjadi partner untuk supaya orang lain menggapai surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita amalkan apa yang kita faham pada malam hari ini. Wa'allam, dia belajar, kemudian dia amalkan untuk dirinya sendiri, kemudian dia ajarkan kepada orang lain. Apa kata Nabi Isa? Yud'a 'aziman fi malakutis samawat. Dia akan dianggap atau dipanggil atau disebut orang yang agung ya di kerajaan langit. Hadis ini dari Nabi Isa alaihissalatu wassalam diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, Abu Nu'aim juga mengeluarkan hadisnya. Ya. Nah. Jadi ini hadis dari Nabi Isa alaihissalatu wassalam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Fayanbaghi lil 'alim, maka seyogianya bagi orang yang berilmu, an ya'mala bi ilmihi awalan,
Setelah dia menuntut ilmu, dia mengamalkan ilmunya dulu. Thumma yu'allima ghairahu, kemudian diajarkan olehnya kepada orang lain, likay yantafi'a dzalikal ghairu bihi, agar orang lain mendapatkan manfaat darinya. Fayabqa lahul ajr, maka apa yang dia akan dapatkan, pahala akan dia dapatkan. Wa yastamirru lahu thawab, dan terus menerus pahala akan dia dapat. Madama yuntafa'u bi'ilmihi ila yaumil ba'ath, selagi ilmunya dimanfaatkan, digunakan, diamalkan sampai hari kiamat. Ada orang yang malas dagang, malas bisnis. Tapi dia pakai cara, dia punya uang banyak, dia taruh di sini, dia taruh di sini, dia taruh di sini, dia nyantai di rumah, tapi uangnya banyak. Ada sebagian orang dia berilmu, tapi dikatakan bahwa kok amalnya nggak sebanyak ahli ibadah. Kok ahli ibadah sama orang berilmu katanya muliaan orang yang berilmu dibanding ahli ibadah. Bahkan dikatakan bahwa fadlul alim 'ala al-'abid ka fadli 'ala adnakum rajula, ka fadli 'ala sairil umam, ka fadli 'ala adnakum rajula, dalam hadis. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, makna hadis, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, keutamaan orang yang berilmu dengan orang yang rajin ibadah, bukan orang yang tidak berilmu ya. Keutamaan orang yang berilmu dengan orang yang rajin ibadah, perbedaannya seperti saya dan orang yang biasa-biasa dari kalangan kalian. Kira-kira Nabi Muhammad bisa dibandingkan nggak? Nggak bisa sama sekali. Rasulullah SAW menunjukkan bahwa orang yang berilmu itu pahalanya luar biasa. Begini, orang yang rajin ibadah, dia banyak ibadah, tapi belum tentu berilmu. Tapi orang yang berilmu kok dilihat kayaknya ibadahnya nggak sebanyak ahli ibadah, tapi kok pahalanya besar. Nah, dia menggunakan ini tadi seperti orang yang malas berbisnis, tapi dia punya modal. Dia punya modal. Maka apa yang dia lakukan? Dia letakkan uangnya di sini 50 juta, di sini 50 juta, di sini 50 juta, di sini 50 juta, di sini. Dia simpan buat dirinya untuk berbahagia, untuk pegangan dia, untuk keluarganya. Jalan-jalan ke sini, nyantai di sini, duduk di sini, di rumah. Tidak ada kerjaan sama sekali, tapi uang masuk dari sini, uang masuk dari sini, uang masuk dari sini, uang masuk. Nampak seperti orang yang tidak bekerja, namun hasilnya banyak. Orang yang berilmu nampak seperti ibadahnya tidak sebanyak ahli ibadah, tapi setiap dia ngajak orang lain kepada kebaikan, orang tersebut mengamalkan, kembali kepada dia pahalanya. Jadi setiap hari dia sudah mengajarkan kepada orang lain untuk bertakwa kepada Allah. Orang bertakwa kepada Allah. Ngajarin sholat, orang sholat. Ngajarin ibadah, orang ibadah. Dia nyantai di rumahnya, pahalanya terus-menerus dia dapatkan. Makanya ini adalah kecerdasan daripada orang yang berilmu ketika dia mengamalkan ataupun menyebarkan ilmunya. Diriwayatkan bahwa ada seseorang, dikisahkan bahwa sesungguhnya syaitan pernah ingin mengganggu di dalam satu masjid. Ada orang yang berilmu sedang tidur, ada orang yang sedang sholat. Maka syaitan yang lain mengatakan, kenapa kamu tidak masuk? Ya, kenapa kamu tidak masuk? Tumben kamu takut sama orang yang sholat. Biasanya kamu ganggu saja orang yang sholat. Apa katanya? Saya bukan takut sama orang yang sholat, tapi saya takut sama orang yang tidur. Kok bisa? Karena orang yang sholat ini adalah orang yang rajin ibadah tapi nggak tahu ilmunya. Orang yang rajin ibadah tapi nggak tahu ilmunya. Kalaupun nggak diganggu, sholatnya udah salah. Sementara ketika saya ganggu, dia masuk ke dalam masjid sehingga orang yang berilmu tersebut terbangun. Akhirnya orang yang berilmu ini bisa membetulkan sholat orang yang salah. Jadi orang yang abid rajin ibadah tadi nggak diganggu juga udah salah. Justru dengan dia diganggu, akhirnya kesalahan tersebut membuat orang yang berilmu bangun. Nah, ini jadi masalah bagi para syaitan, para syayatin. Ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inna mimma yalhaqul mu'mina min ilmihi wa amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman 'allamahu wa nasharahu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sesuatu yang bisa menyusul kepada orang yang mukmin beriman kepada Allah dari ilmunya, dari amalnya, dari kebaikan-kebaikannya setelah dia meninggal adalah ilmu yang dia bagikan dan dia sebarkan. Jadi semakin banyak ilmu yang dia sebarkan, semakin banyak pahala yang dia akan dapat. Semakin banyak pahala yang dia akan gapai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kemuliaan orang yang berbagi. Naam.
Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu." Tadi riwayat hadis tadi diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Nah, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dari hadis Abu Hurairah. Sanadnya hasan. Saya sengaja bacakan supaya kita tahu dan jelas bahwa sesungguhnya ini bukan sekedar ucapan-ucapan dari kita, tapi ini dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan bersanad, dan sesungguhnya ilmu ini adalah sanad. Ya. Agama ini adalah sanad. Inna hadzal ilma din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. والإسناد من الدين فلولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقال عليه الصلاة والسلام, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam," kalau meninggal, mati salah seorang di antara anak Adam, inqata'a 'amaluhu illa min thalath, akan terputus amalnya kecuali dari 3 hal. Yang pertama sedekah jariyah, ya. Yang pertama sedekah jariyah, dan yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakannya. Diharap kepada sahabat saya, Ustaz Iqra, dibagikan lagi, mungkin ada yang baru join lagi, ingin kitabnya mungkin biar kita lebih manfaat. Kata Rasulullah SAW, kalau mati anak Adam terputus amalnya kecuali 3. 3 ini doang. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan. Qala ba'dul muhaqqiqin. Hadis ini tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, hadisnya sahih, kuat derajatnya, diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan Imam Tirmidzi juga meriwayatkan hadis yang sama. Kemudian diriwayatkan juga ini dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata sebagian muhaqqiqin, ulama yang betul-betul alim, mereka mengatakan idza ta'ammalta al-hadits al-madhkur. Coba kalau kita dalami lagi arti daripada hadis ini. Kalau kita baca, kalau mati anak Adam terputus amalnya kecuali 3. Yang pertama adalah sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. 3. Kalau kita perhatikan lagi hadis ini, kita akan mendapatkan hasil wajadta ma'anihi thalatha. Kamu akan dapatkan ketiga-tiganya. Mawjudah fi muallimil ilm. Ketiga-tiganya, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya, ketiga-tiganya ada pada diri orang yang membagikan ilmu. Orang yang membagikan ilmu, misalnya kita bagikan ilmu, ya. Orang yang membagikan ilmu itu terdapat pada dirinya 3 hal yang dikemukakan oleh baginda Rasulullah SAW daripada kemuliaan yang luar biasa. Amma sedekah, adapun sedekah yang pertama, fa iqra'uhu iyyahu wa ifadatuhu. Ala tara ila qawlihi sallallahu alaihi wasallam fil musalli wahdahu man yatasaddaqu ala hadha ay bis salati ma'ahu litahsula lahu fadilatul jama'ah wa muallimul ilmi yuhassilu lit talibi fadilatul ilmi allati hiya afdalu min salatin fi jama'atin wa yanalu biha syarafad dunya wal akhirah. Kata beliau, adapun sedekah, Nabi Muhammad SAW menamakan berbagi ilmu juga sedekah. Ya, ketika engkau mengajar satu ilmu atau memberikan faedah dari satu ilmu, bukankah engkau, katanya, pernah tahu bahwa sungguhnya Rasulullah SAW melihat ada orang yang bersolat sendirian. Ketika itu dia solat sendirian. Kata Rasulullah SAW, man yatasaddaqu ala hadha. Siapa yang mau bersedekah untuk orang ini? Ya. Siapa yang mau bersedekah? Rasulullah menggunakan kalimat sedekah. Maksudnya bersedekah dengan apa? Dengan ikut sholat bersama dia agar dia mendapatkan fadilah berjamaah. Artinya Rasulullah SAW menggunakan kata sedekah ini bisa untuk ibadah dan bisa untuk berbagi ilmu. Ya. Dan orang yang mengajarkan ilmu, dia bisa menghasilkan bagi santrinya, bagi murid-muridnya keutamaan ilmu, ya, yang mana hal tersebut lebih baik daripada sholat dalam keadaan berjamaah sekalipun. Ya. Menuntut ilmu lebih mulia. Wa yanalu biha syarafad dunya wal akhirah. Artinya di dalam bersedekah, sedekah tidak mesti artinya adalah sesuatu yang berhubungan dengan uang saja, tapi bersedekah ilmu juga termasuk adalah sedekah yang jariyah yang terus-menerus tidak akan ada hentinya daripada pahalanya di sisi Allah.
Wa amma al-ilmu al-muntafa'u bihi fa dhahir. Ilmu yang bermanfaat ya memang ini pembahasan kita. Li'annahu kana sababan li isali dzalika al-ilmi ila kulli man intafa'a bihi. Karena sesungguhnya itu adalah sebab dia menyampaikan ilmu tersebut kepada orang-orang yang mengambil manfaat. Wa amma du'aul salih lahu fal mu'tadul mustaqra'u ala alsinati ahli al-ilm wal hadith qatibatan min ad-du'a li masyayikhihim wa a'immatihim. Adapun doa dari anak yang soleh. Anak kata ulama aba dalam athar dikatakan aba'uka thalatha. Ayahmu ada 3. Abuka alladhi waladak. Ayahmu yang dengan keberadaannya kamu lahir. Wa abuka alladhi zawwajaka ibnatahu. Dan ayahmu yang menikahkan kamu dengan putrinya. Wa abuka alladhi 'allamak. Dan ayahmu yang mengajarkanmu. Ya, artinya ayah kita 3. Kita ini adalah putra-putri ya, orang yang mengajarkan kepada kita. Tanpa melihat kepada usia. Orang yang belajar itu seperti itu. Kata Imam Skandari, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya umur manusia itu dihitung dari ketika dia mengenal Allah. Artinya berapa banyak orang yang usia sudah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, baru mengenal Allah saat itu, maka usianya ketika itu dihitung 1 tahun. Makanya orang yang berilmu, orang yang alim terkadang usianya lebih muda daripada orang yang belajar kepadanya. Maka yang belajar tidak malu, yang mengajar juga tidak malu. Karena yang dibahas ini adalah ilmunya. Dan dihitung keilmuannya kapan, umurnya kapan ketika dia sudah mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibn Athaillah mengatakan apa? Usiamu ya dihitung ketika kamu mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa lama kita mengenal Allah? Dari situ dihitung usia kita. Ya, masalah keilmuan ya, kita tidak mengedepankan ya, ini adalah orang yang muda atau yang tua, ini nasabnya yang bagus atau tidak bagus, akan tapi kita kedepankan daripada ilmu yang dia miliki. Maka ketika dia memiliki ilmunya, maka dia pantas untuk mengajarkan kepada orang lain. Kisah yang sering saya ceritakan tentang delegasi yang dikirim kepada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ketika beliau menjadi Amirul Mukminin. Beliau menjadi pemimpin. Lalu didatangi delegasi dari satu kabilah yang mendatangi untuk mengucapkan selamat kepada Sayyidina Amirul Mukminin ketika beliau menjadi pemimpin bagi umat Islam. Maka ketika semuanya duduk masuk, salah seorang di antara mereka usianya masih muda, ya, masih sekitar 17 tahun, 18 tahun, maju ke depan untuk berbicara sebagai juru bicara kabilah tersebut. Karena dianggap yang paling fasih di antara semua. Ya. Maka kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, wahai anakku, apakah engkau tidak memiliki sedikit rasa malu? Biarkan ya orang yang lebih tua dan mereka lebih berhak untuk berbicara. Padahal anak muda ini sudah disepakati oleh kabilah tersebut untuk menjadi juru bicara karena kefasihannya. Atau dia orang yang berilmu, ataupun orang yang pandai berbicara di hadapan orang-orang mulia seperti Sayyidina Umar Abdul Aziz. Apa kata anak muda ini, wahai Amirul Mu'minin? Kalau segala sesuatu itu dipandang dari usia, maka tentu banyak yang lebih cocok untuk menjadi pemimpin selain engkau. Kata anak muda tersebut, dia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, bukankah masih banyak orang yang usianya lebih tua dibanding kamu? Kalau segala sesuatu itu dihitung daripada usia, maka tentu banyak yang lebih berhak untuk menjadi pemimpin, bukan engkau. Maka Sayyidina Umar bin Abdul Aziz seketika tersenyum mendengar jawaban anak muda ini dan dikatakan, teruskan wahai anakku, teruskan, kamu berhak untuk berbicara. Karena kepintarannya. Artinya apa? Artinya walaupun ada orang yang usianya lebih tua, maka dia bisa dikatakan anak daripada gurunya ini yang lebih muda. Tidak masalah. Karena usia itu dihitung dari ketika engkau pertama kali mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu kita buktikan dari bacanya kita daripada kitab-kitab pendahulu kita, kitab-kitab para ulama dalam tabaqat, ya, di dalam Syiar A'lamun Nubala, di dalam kitab-kitab yang klasik. Tentang kisah-kisah para ulama, mereka banyak sekali yang usianya sudah tua, akan tetapi belajar terus-menerus dan menganggap gurunya itu sebagai orang tuanya. Nah, doa dari seorang anak, siapapun itu, ya, anak yang lebih tua dari bapaknya, kita katakan, anak yang lebih tua dari bapaknya, mereka mendoakan dengan doa yang baik.
maka itu termasuk ya, keutamaan yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW. Orang yang berilmu begitu. Kita sudah saksikan dimanapun kita berada. Orang-orang kalau berdoa itu apa? Wa auladina, wa walidina, wa masyayikhina, wa muallimina. Terus menerus didoakan. Maka ketika Rasulullah SAW katakan, kalau mati anak Adam terputus amalnya kecuali dari 3 hal, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan, 3-tiganya ini dimiliki oleh orang yang berbagi ilmu. Kalau orang yang banyak uang, sedekah jariyah dia dapat. Kalau orang yang punya anak soleh, doa dia dapat. Kalau orang yang berilmu, dia dapat ketiga-tiganya. Sedekah jariyah dia dapat, ilmu yang bermanfaat. Memang itulah tugasnya. Kemudian yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakannya. Tentu banyak murid-muridnya yang terus-menerus mengingat kepada perjuangannya sehingga mendapatkan manfaat dari apa yang telah dia lakukan. Di sini kata wa amma du'a as-salihu lahu fal mu'tadu al-mustaqra'u ala alsinati ahli al-'ilmi wal hadith qatibatan min ad-du'a as-salih min ad-du'a li masyayikhihim wa immatihim wa ba'd ahli al-'ilm. Bahkan kata Abu Hanifah bahwa sesungguhnya saya selama 40 tahun tidak pernah melupakan selama kehidupan saya sampai sekarang. Ketika itu beliau mengatakan 40 tahun saya tidak pernah melupakan untuk mendoakan guru saya. Terus-menerus tidak pernah ditinggalkan doa kepada guru karena itu termasuk pintu untuk mendapatkan futuh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'du ahli al-'ilmi yad'una li kulli man yuzkaru anhu syai'un min al-'ilm. Sebagian orang berilmu begitu. Mendoakan orang-orang yang terus-menerus dia mendapatkan ilmu dari orang tersebut, atau sedikit dari ilmu pun mereka akan mendoakan mereka. Wa rubbama yaqra'u ba'dhum al-haditsa bi sanadihi fa yad'u li jami' rijal as-sanad. Berapa banyak ulama hadis juga ketika mereka menyebutkan sanad satu persatu mereka mendoakannya. Misalnya rahimahullah itu doa sudah. Hafizahullah itu doa. Qaddasallahu sirrah itu doa. Semuanya banyak sekali doa-doa yang diucapkan oleh sebagian orang kepada gurunya. Fasubhana man ikhtassa man syaa'a min ibadihi bima syaa'a min jazili 'ata'ihi. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan sebagian orang, yu'izzu man yasha' wa yuzillu man yasha'. Ada mulfit lil nazar, isyarah di dalam hadis ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan idza mata ibnu adam inqata'a 'amalu. Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan kalau mati anak Adam terputus amal. Amalnya siapa? Amalnya dia. Terputus amalnya siapa? Amalnya dia. Inqata'a 'amaluhu berarti amalnya dia. Maka di sini di dalam ilmu hadis itu ada namanya mantuq dan mafhum. Sering sekali saya contohkan mantuq dan mafhum dengan mantuq adalah sesuatu yang bisa diucapkan. Sementara mafhum adalah yang difahami daripada apa yang diucapkan. Nah, ini ilmu nih, perlu. Mantuq apa? Mantuq sesuatu yang difahami dari ucapan. Sementara mafhum apa yang difahami daripada ucapan tersebut. Yang tidak ada dalam teks ucapan. Contohnya seperti yang saya katakan, saya sering contohkan, Habib Ali duduk. Itu teksnya. Mantuknya seperti itu. Yang difahami oleh seseorang, ya, kalau orang yang biasa akan memahami mantuknya saja. Ada seorang Habib sedang duduk. Tapi orang yang memahami mafhumnya artinya kebalikannya. Berarti kalau dikatakan Habib Ali duduk, mafhumnya adalah Habib Ali tidak sedang berdiri. Habib Ali sedang tidak berlari. Habib Ali sedang tidak berjalan. Habib Ali sedang, banyak sekali. Mafhumnya itu begitu banyak, luas sekali. Ya, dari hadis tersebut, ya, dari hadis, dari ucapan, dari ayat Al-Qur'an, dari hadis, itu kalau kita pelajari dalam ilmu usul ada namanya mafhum. Mafhum itu pemahaman yang difahami oleh orang yang berakal yang tidak disebutkan di dalam mantuk perintah. Teks. Orang-orang terkadang dia jumud, keras, dan memahami sesuatu sesuai dengan teks yang ada. Tanpa mau memahami mafhum daripada hadis-hadis atau ayat Al-Quran. Contohnya, Rasulullah SAW katakan, La tutruni
Jangan berlebihan di dalam memujiku. Kama atratin nasara Isa bin Maryam. Sebagaimana ya, orang-orang Nasara mereka memuji, berlebihan di dalam memuji Nabi Isa. Berlebihan di dalam memuji maksudnya apa? Menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Nggak boleh. Nah, yang dilihat oleh sebagian orang adalah mantuknya saja, pelarangan. Ini hadis adalah larangan untuk memuji Nabi. Padahal kalau difahami mafhumnya, bisa jadi ya 100% berbalik daripada apa yang difahami oleh sebagian orang. Justru Nabi Muhammad SAW menyuruh kita untuk memuji beliau. Kok bisa? Iya. Kalau secara mantuk diperintahkan jangan berlebihan di dalam memujiku sebagaimana orang Nasara memuji Nabi Isa bin Maryam. Ya, zahirnya seperti larangan untuk memuji Nabi. Padahal kalau kita pahami itu adalah perintah untuk memuji Nabi. Kok bisa? Iya, kita pahami dari mafhumnya tadi. Seperti kalau dikatakan tadi Ali sedang duduk. Yang difahami oleh orang yang berpikiran terbatas, dia akan memahami bahwa ada seorang yang ada tasawurnya dia dalam zihinnya, dalam otaknya, ada seorang yang bernama Ali sedang duduk. Tapi orang yang akil, orang yang mantiki, dia akan memahami bahwa Ali ini bukan hanya sedang duduk, tapi dia sedang tidak berjalan, dia sedang tidak berlari, dia sedang tidak menari, dia tidak sedang banyak sekali yang dia pahami. Nah, ketika ada kata jangan memuji saya, berarti langsung seperti yang tadi Ali sedang duduk, dia akan memahami apa? Dilarang memuji Nabi. Padahal di situ ada pesan. Nabi Muhammad melarang untuk menjadikan diri Nabi Muhammad Tuhan. Jangan jangan berlebihan di dalam memuji saya. Yang dilarang adalah berlebihan. Berarti memuji diperbolehkan atau tidak? Kalau dikatakan jangan berlebihan di dalam memuji saya, berarti memuji boleh atau tidak? Tidak berlebihan. Perintah. Justru malah menjadi perintah. Ya, karena banyak yang memuji, Nabi Muhammad katakan jangan berlebihan di dalam memuji saya. Berarti memuji boleh atau tidak? Malah disuruh. Yang nggak boleh apa? Berlebihan di dalam memuji. Jangan berlebihan ketika makan. Berarti makan boleh. Justru suruh makan, tapi jangan berlebihan. Begitu. Paham nggak? Paham insya Allah? Jangan berlebihan di dalam memujiku. Kemudian, ya Rasulullah, bagaimana berlebihan itu seperti apa? Menjadikan diri saya Tuhan. Artinya, puji saya sekuat kalian. Asal jangan jadikan saya Tuhan. Berarti itu perintah untuk memuji Nabi. Yang difahami oleh sebagian orang, larangan untuk memuji Nabi. Padahal hadis tersebut adalah perintah untuk memuji Nabi, asalkan dengan syarat Nabi Muhammad jangan dijadikan Tuhan. Makanya Imam Al-Busiri beliau mengatakan, da'amad da'athun nasara fi nabiyyihim wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakim. Tinggalkan apa yang diakui oleh orang Nasara bahwa Nabi mereka adalah Tuhan. Untuk Nabi Muhammad, puji semampu kamu, semau kamu, hanya saja berhenti ketika menjadikan Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Sisanya, puji Nabi Muhammad semau kamu. Nah, ini namanya mantuk dan mafhum. Makanya perlu kepada belajar, perlu kepada ilmu, perlu kepada pemahaman. Kalau tidak ada pemahaman, tidak ada ilmunya, justru terkadang sesuatu yang harusnya perintah menjadi larangan oleh sebagian orang. Na'udzubillah. Makanya di dalam hadis ini juga terkadang orang malah menjadikan dalil bahwa tidak boleh melakukan sesuatu bagi orang yang sudah meninggal. Karena dia sudah mati, terputus amalnya. Padahal justru hadis ini yang menunjukkan bahwa sesuatu yang kita lakukan bagi orang yang mayit, orang yang sudah meninggal adalah sesuatu yang akan sampai. Karena Nabi Muhammad katakan kalau mati anak Adam terputus amal dia. Berarti yang terputus cuma amal dia. Kalau saya katakan ada 100 santri yang masuk Zaid, berarti yang 99 masuk nggak? Kalau saya katakan ada 100 santri yang mau masuk ke rumah saya, satu di antaranya bernama Zaid sudah masuk, berarti 99 masuk nggak? Masuk kali. Kalau saya katakan ada 100 santri
ya 100 santri, dan saya katakan Z yang masuk. Berarti 99 santri masuk atau tidak? Tidak masuk. Ya, ya. Belum masuk. Belum Karena saya sudah mengkhususkan satu nama yang masuk ke rumah saya, berarti mafhumnya apa? Pemahaman kita berarti 99 nggak ada yang masuk. Karena Habib sudah menyebutkan satu orang yang masuk, berarti 99 nggak masuk. Kalau saja semuanya masuk, atau setengah di antara mereka masuk, maka saya akan katakan setengah dari santri masuk. Kalau saya katakan begitu, setengah dari santri masuk, berarti setengahnya mana? Nggak belum masuk ya. Belum masuk, begitu kan? Pemahaman seseorang begitu kan? Kalau saya katakan ada 100 santri, setengahnya masuk, berarti yang belum masuk berapa? 50 orang, setengahnya. 50 sudah masuk. Begitu memahami mafhum itu seperti itu. Nah, ketika Nabi Muhammad mengatakan kalau mati anak Adam terputus amaluhu dia. Berarti amal orang lain terputus nggak? Enggak. Dalilnya mana? Rasulullah yang bilang. Kalau Rasulullah katakan, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a amaluhum wa amalu ghairihi lahum." Itu baru menunjukkan bahwa nggak boleh melakukan sesuatu berzikir diniatkan untuk orang yang sudah meninggal atau melakukan sesuatu diniat, nggak boleh. Dari mana dalilnya? Dari mana? Itu kalau mati anak Adam terputus amalnya. Kalau sedekah jariyah boleh untuk mayit. Kalau ilmu yang bermanfaat boleh untuk mayit. Kalau walad saleh boleh untuk mayit. Tapi kalau zikir, kalau baca yasin, kalau baca ini, nggak ada itu dalilnya. Ada dalilnya. Rasulullah katakan kalau mati anak Adam terputus amal dia. Berarti apa? Amal orang lain untuk dia tidak terputus. Si mayit kalau meninggal, dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari amal dia. Kecuali sedekah jariyah yang pernah dia lakukan, atau ilmu yang bermanfaat yang pernah dia bagikan, atau anak soleh yang dia miliki. Kalau amal orang lain akan senantiasa bermanfaat. Maka bahkan Allah dalam surat Yasin mengatakan apa? Allah katakan, "Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiya ar-rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum." Allah katakan, sesungguhnya saya yang menghidupkan orang mati, dan saya senantiasa. Naktubu itu fi'il mudhari' yang berartikan terus-menerus. Naktubu ma qaddamu, kami akan terus-menerus menulis, kata Allah, ma qaddamu, apa yang dilakukan oleh si mayit ketika dia masih hidup. Dan secara jelas Allah katakan dalam Al-Quran, wa atharahum. Dan apa yang dia tinggalkan itu akan memberikan manfaat kepada dia. Berarti apa? Anaknya ketika memberikan sedekah, memberikan wakaf, membantu, kemudian berdoa, berzikir, memanggil orang, mengajak makan, berzikir, segala macam. Ya, ketika meninggal keluarganya, malam pertama berbagi, asal tidak ada paksaan. Ini enggak maksain sampai ngutang demi membuat acara di rumahnya. Udah mana bapaknya meninggal, ditanggung jawabkan untuk terus-menerus bikin acara tiap malam. Ini masalah lagi. Ya, masalah lagi. Ya, harus kita cari jalan keluarnya. Ya, maka perlu bagi seorang memahami bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melarang dan Nabi Muhammad SAW tidak melarang. Namun sebagian manusia yang melarang sesuatu yang tidak dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan paham di situ, paham insyaallah. Wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Riwayat daripada Abu Hurairah, coba baca lagi sedikit. Wa'an Abi Hurairah. Tafadhal, silakan. Teruskan bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifun afana bihi wa ulumi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna ba'da mautihi wa huwa fi qabrihi man 'allama 'ilman aw ajra naharan aw hafara bi'ran aw gharasa dakhlan aw bana masjidan aw warasa mushafan aw taraka waladan yastaghfiru lahu. Qultu wa qad nazama dhalika al-imamu Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu biqaulihi
إذا مات ابن آدم ليس يجري عليه من فعال غير عشر علوم بثها ودعاء نجلي وغرس النخل والصدقات تجري وراثة مصحف ورباط ثغر وحفر البئر أو إجراء النهر وبيت للغريب بناه يأوى إليه أو بناء محل الذكر. ومن الأخبار الواردة في فضيلة التعليم أيضا وهي كثيرة قوله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جهرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس خيرا. معلم الناس الخير، معلم الناس الخير. لا يصلون على معلم الناس الخير. وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقات أن يتعلم المرء المسلم علما ثم يعلمه أخاه المسلم. ما يعلمه أخاه المسلم. ثم يعلمه أخاه المسلم. وقال عليه الصلاة والسلام أجودكم بعدي رجل علم علما فنشره يبعث يوم القيامة أمة وحده. وعن الحسن البصري رحمه الله قال لأن أتعلم بابا من العلم فأعلمه مسلما أحب إلي من أن تكون لي الدنيا كلها في سبيل الله. انتهى. Lanjut Habib atau lanjut dikit lagi. Naqalahu fil ihya'i wa warada anna Allah ta'ala auha ila Musa ta'allamil khaira wa 'allimhun nasa fa inni munawwirun li mu'allimil ilmi wa muta'allimihi kuburahum hatta la yastauhishu limakanihim. Intaha. Allah. Riwayat barakallahu fik. Riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Riwayat ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah marfu'an, secara marfu'. Dalam hadis kalau sampai kepada Nabi namanya marfu'an. Marfu' itu adalah hadis rafa'ahu as-sahabiyyu ila Nabi. Sahabat mengangkat hadis tersebut dan mengatakan bahwa hadis tersebut dari Nabi. Atau dari tabi'in atau tabi'i tabi'in, mereka mengatakan hadzal haditsu marfu'un. Berarti hadis ini adalah hadis Rasulullah SAW. Kalau hadisnya berhenti pada sahabat, mereka akan menyebutnya hadis tersebut dengan nama mauquf. Kalau hadis tersebut hanya sampai kepada tabi'in, ucapan para tabi'in, maka hadis tersebut menjadi hadis yang munqati' atau hadis maqtu'. Sebagian menamakannya munqati', sebagian menamakannya maqtu', sebagian lagi memiliki penamaan dan arti yang berbeda dalam hadis munqati' dan hadis yang maqtu'. Hadis ini adalah hadis marfu', berarti dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam takhrijnya hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'ab al-Iman. Juga di dalam Al-Hilyah karya Abu Nu'aim. Hadis tersebut dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang meriwayatkan bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah sering sekali, coba dilihat di beberapa keterangan saya di YouTube tentang sahabat Abu Hurairah secara mendetail, banyak sekali, mungkin khususnya di channel saya. Banyak hadis, kita punya kajian setiap malam Rabu juga di rumah, hadis Riyadhus Shalihin. Sering sekali riwayat Abu Hurairah saya ceritakan. Siapa itu Abu Hurairah radhiyallahu taala? Manusia yang Allah berikan kemuliaan kepada beliau dan ilmu yang bermanfaat dan doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Intinya radhiyallahu an. Di sini dikatakan radhiyallahu an. Radhiya itu fi'il madhi. Kalau biasanya digunakan setelah nama orang, itu artinya adalah fi'il madhi yufidul amr. Fi'ilnya madhi, tapi yang diinginkan adalah doa. Kita katakan kalau untuk Allah bukan amr, tapi doa.
doa. Maka ketika kita menyebut nama guru kita misalnya Syekhuna al-Ustadz hafizahullah. Guru kita semoga Allah menjaganya. Begitu, ya. Kok ngartiinnya hafizahullah semoga Allah menjaga? Iya, memang sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Fi'il madhi bukan melulu-melulu berartikan apa? Bukan melulu-melulu berartikan bahwa dia itu sudah dilakukan. Banyak sekali ya. Arti di dalam fi'il madhi itu, di antaranya saya katakan ada beberapa. Contohnya seperti ketika kemasukan qad. Dia bukan malah menjadi sesuatu yang sudah dilakukan, tapi akan dilakukan sebentar lagi. Ketika ada fi'il madhi yang contohnya qamat. Qamatis salatu artinya apa? Salat sudah dilakukan. Ketika kemasukan qad qamatis salatu artinya jadi berubah. Salat sebentar lagi akan dilakukan. Ketika orang yang qamat, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Apakah ketika dia mengatakan ketika dia qamat salat udah kelar gitu? Enggak. Ya, kalau salat udah kelar, untuk apa dia iqamah? Untuk apa dia qamat? Tentu yang dia maksud ketika qad qamatis salatu adalah salat sebentar lagi banget sudah mau dilaksanakan. Nah, itu fi'il madhi. Nah, fi'il madhi di sini kalau untuk doa seperti ini umumnya mereka para ulama mengatakan hadza fi'lun madhi yufidu du'a. Fi'il madhi ini yang diinginkan bukan madhi tapi adalah doa. Seperti radhiyallahu anhu maksudnya Allahumma rda anhu. Ya Allah ridai dia. Kecuali wallahu alam. Untuk para sahabat. Kita yakin wallahu alam radhiyallahu anhu ketika ada ucapan untuk para sahabat Nabi radhiyallahu anhu fi'lun madhi yufidul madhi. Ya, fi'il madhi yang memang yang diinginkan darinya adalah sesuatu yang madhi. Karena kehendak Allah sudah meridai mereka. Dalilnya dari Al-Qur'an Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya, Allah sudah ridha kepadanya. Maka berhak ketika kita mengatakan radhiyallahu anhu di sini maksudnya apa? Allah betul-betul sudah ridha kepada mereka. Ya, berbeda seperti qultu wa qad nazzama dzalika al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah. Rahimahullah ini artinya apa? Allahumma arhamhu, ya Allah sayangi al-Imam Syafi'i, al-Imam Suyuti. Tapi ketika untuk sahabat radhiyallahu anhu artinya wallahu alam, artinya Allah betul-betul sudah ridha kepada mereka. Kata Sayyidina Abu Hurairah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, 7 hal yang akan didapatkan oleh seorang hamba pahalanya setelah dia meninggal. Nah, berarti ini juga menunjukkan bahwa apa? Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu, tidak terbatas atau bukan dibatasi hanya itu saja. Ya, ini enggak harus 3 hal ini adalah tidak. Ini masih bahkan Rasulullah katakan 7 hal yang akan mendapatkan bagi seorang hamba pahalanya setelah dia meninggal. Walaupun dia sudah dalam kubur. Yang pertama ketika dia mengajarkan ilmu. Yang kedua ketika dia membuat selokan. Ya, dia bikin apa? Selokan di kampungnya misalnya, air itu bisa menjadi banjir gara-gara itu, mungkin dia bikin selokan yang bagus atau membuat sungai, betul-betul sungai bisa juga. Ya, dia buat jalan untuk sungai atau dia menggali sumur untuk digunakan umum gitu, bukan diri sendiri. Atau dia menanam kurma ya, atau dia untuk umum, atau dia membangun masjid untuk umum. Atau dia mewariskan mushaf, misalnya dia punya uang, dia beli di percetakan 100.000 misalnya, ya, eksemplar dari Al-Quran dan dia bagikan. Atau dia meninggalkan anak yang beristighfar untuknya. Imam Suyuti, ya, beliau mengatakan kalau mati anak Adam, ya, tidak akan dia dapatkan daripada apa yang telah dia sisakan kecuali dari 10 hal ilmu yang dia bagikan, dan juga anak yang soleh yang mendoakannya, dan juga ketika dia menanam kurma, kalau di tempat yang bisa nanam kurma nggak bisa ya nanam yang lain, dan sedekah yang dia bagi-bagikan, dan juga dia mewariskan mushaf, atau dia membuat ribat tempat belajar, atau membantu tempat di situ orang lain belajar, atau dia hafar menggali sumur, atau dia membuat jalan untuk sungai, atau dia membuat satu rumah tempat orang yang asing. Nah, ini yang perlu. Ya. Kalau punya harta, punya uang, lihat tempat yang banyak di situ, orang yang warawiri, tempat orang yang banyak lewat, bikin di situ rumah, tempat santai begitu. Tapi bahaya juga terkadang ya dipakai orang yang nggak jelas.
Tapi kita bikin seperti apa? Yang sangat diperlukan oleh orang-orang di jalan. Beli tanah 3 meter di setiap daerah. Pengen dapat surga. Saya pengen dapat surga ini. Gimana caranya? Cari satu jalan yang banyak dilewati orang. Beli, kamu punya uang berapa? Beli tanah di setiap tempat orang lewat 3 meter, 3 meter. Di sini 10 kilo di sini beli 3 meter aja. 10 kilo berikutnya beli 3 meter, 10 kilo berikutnya beli 3 meter. Bangun kamar mandi 2. Kalau nggak masuk surga cepet, pasti Allah kasih bakalan cepet itu masuk surga. Kenapa? Karena banyak orang yang mendoakan. Karena setiap orang perlu. Ya, asal lihat-lihat juga, perhatikan nanti lama-kelamaan udah ada tulisan buang air kecil 2.000, 5.000. Ya, kalau pengen dapat pahala yang jarang dilakukan oleh orang, cepat mendapatkan ridhonya Allah, dia adalah seperti itu. Saya nggak punya amal apa-apa, tapi saya punya harta. Apa yang saya lakukan? Perjalanan panjang, perjalanan orang 60 kilo, setiap 10 kilo dia bangun ya, kamar mandi 2 pintu saja. Ya, kecil saja kalau orang memerlukan itu, dan gampang. Ya. Atau dia membangun tempat berzikir. Jadi banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW, di antaranya sungguhnya Allah dan malaikatnya dan orang-orang yang ada di langit dan bumi, bahkan kata Rasulullah SAW, semut yang ada di lubangnya, bahkan ikan, ya, mereka semuanya ya, mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Makanya ketika ditanya, Habib kok nggak doyan ikan? Habib kok nggak makan ikan? Ditanya, saya sering ditanya, kok Habib nggak makan ikan? Kita sudah nyediain ikan, kok Habib nggak makan? Saya bilang apa? Kata Rasulullah, ikan itu mendoakan para penuntut ilmu dan orang yang membagikan ilmu. Jadi sayang kalau saya makan. Tapi itu candaan. Ya, ikan bikin orang cerdas. Waqala sallallahu alaihi wasallam afdhalus sadaqah. Di antara sebaik-baiknya sedekah adalah ketika seseorang belajar ilmu kemudian dia mengajarkan saudaranya yang lain, yang muslim. Kata Rasulullah SAW, kamu mau tahu orang yang paling dermawan di antara kalian? Setelah saya, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang berada dan orang yang memiliki ilmu, dan dia dengan ilmunya tersebut, dia akan terus membagikan ilmunya, dia akan dibangkitkan di hari kiamat ya, sendiri. Artinya apa? Dia bisa berdiri sendiri. Kata Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, kalau saya belajar satu ilmu saja, kemudian saya bagikan, malam ini seperti satu ilmu, satu bab ilmu saya bagikan kepada seorang muslim, maka itu lebih saya senangi dibanding saya memiliki dunia dan sisinya dan saya serahkan di jalan Allah. Sudah punya dunia, saya serahkan pada hamba Allah, saya lebih senang saya berbagi ilmu dibanding saya berbagi harta saya yang saya punyai seluruhnya. Dan dalam riwayat bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Musa, belajarlah kebaikan wahai Musa, kemudian ajarkan kepada orang lain. Karena sesungguhnya saya memberikan cahaya kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Dan orang-orang yang belajar kebaikan di kuburan mereka, sehingga mereka tidak takut ketika berada di tempat yang seperti itu. Jadi siapapun mereka akan mendapatkan cahaya dari Allah. Wajah para ulama, ahlul ilm, senantiasa nikmat untuk dipandang karena ada cahaya ilmu yang mereka miliki. Walaupun mereka sudah sepuh, sudah tua, tapi tetap saja mereka memiliki ya sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala bedakan daripada cahaya Allah Subhanahu wa taala. Fa innal ilma nurun. Karena sesungguhnya ilmu adalah cahaya, kata Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Wa sallallahu bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Habib